Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ceye dari Idea Have. Hari ini kita mau bahas tentang seberapa penting sih desain ataupun branding dalam bisnis. Dan tamu undangan kita hari ini adalah founder dari LCY Studio. Halo Kak Teddy. Halo, halo, halo semua. Oke, mungkin bisa kenalan dulu Kak Teddy, sama Iya, teman-teman yang lain yang mungkin dari luar kota yang belum tahu atau dari luar pulau nih, siapa Kak Teddy? iya. Halo semua, saya Teddy, saya seorang graphic designer dan juga saya founder dari LZY Studio. Jadi profesi ini saya bisa dibilang graphic design, cuma saya punya studio sendiri dalam bidang desain dan motion yang penerapannya khusus ke video mapping. Gitu. Wow, cool banget. Iya, aku udah lihat karya-karyanya tuh keren banget ya, dari bahasa Indonesia LZY Studio, daripada ke Inggris kan susah ya. Iya, Oke oke. kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya Kak Teddy ini background-nya emang udah desain kan ya? Iya, background dari jurusan DKV sih juga. Di kafe, oke, sama dong. Kalau gitu kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, karena hari ini temanya adalah seberapa penting desain dalam bisnis. Boleh diceritain nggak sih, kan tadi sempat, nyinggung nih tentang video mapping. Hmm. Kegiatan Kak Teddy selama ini tuh apa aja? Kalau kegiatan kita sih selama ini sih kebanyakan memang, istilahnya ngikuti permintaan klien ya biasanya ya, yang Mmm, berhubungan dengan video mapping. Nah, dan itu juga ada hubungan dengan, istilahnya desain dan lebih ke motion juga kan, mhm mhm. gitu. Nah, Jadi desain dan motion. iya, heeh, cuma selain ke klien kita juga kayak buat, inisiasi-inisiasi terutama di Surabaya sih, gitu, buat kayak video mapping, gedung-gedung di Surabaya tiap tahunnya, Wow, gitu. cool. Kecuali tahun ini mungkin ya. Nah, terus sebagai desainer nih, menurut Kak Teddy sendiri, selama pengalaman Kak Teddy ya, ngeliatin, ngurusin klien dan berbagai macam kasus kan Mhm, yang udah di-handle. Nah, mhm. mengapa sih desain itu begitu penting dalam dunia bisnis? Entah desain ataupun motion ataupun, hal-hal lainnya deh yang berbau kreatif itu seberapa penting itu di dalam dunia bisnis? Oke, kalau dibilang penting sih, penting nggak penting ya, karena memang Mhm kan itu ada porsinya sendiri. mhm. Cuma kalau memang yang udah dia dia istilahnya sudah well established, nah itu bisa dibilang sih penting banget sih. Karena, yang dari yang pertama kita rasain kan dari mata kita kan, dari visualnya, otomatis itu juga dari desainnya sih, gitu kan kan dari mata baru turun ke hati gitu kan modelnya kan. Aduh bagus banget. Iya bener bener. Nah Dari mata Nah, turun ke itu hati. nanti jadinya, istilahnya detail-detail yang kayak seperti itu yang jadi, penting banget sih, gitu. Nanti orang juga pasti bakal ngelihat pertama itu dari sisi desainnya, gitu. Baru nanti Mmm. dari sisi fungsinya, dari sisi manfaatnya dan lain-lainnya sih. Oke oke. Makanya dari itu emang kita harus, mau nggak mau nggak bisa merem sama desain. Desain juga harus perlu diperhitungkan ya, Iya, dalam bener. penerapan bisnis ini. Oke. Nah terus penasaran nih ada pertanyaan juga, sebelum kita ngelakuin streaming video ini, mana yang Mhm, harus dilakukan dulu? Jualan dengan, kondisi produk yang apa adanya dan, desain poster yang apa adanya, atau membayar desain untuk branding dan marketing yang terdesain, atau berani untuk bayar untuk misal nih video profile atau motion profile, mhm, mhm. mana yang harus Eee, dilakukan dulu? Kalau harus pilih mana yang dulu ya, akan kan aku juga, dari sisi bisnisnya itu juga harus pikirin juga ya. Jadi Ya, mungkin bisa aku balikin lagi sih dari yang punya bisnis gitu, karena dia mmm, yang, lebih tahu prioritasnya ya ya gitu. ya, Jadi, kalau semisal memang dia sudah menganggarkan, istilahnya budgetnya untuk mhm, dari sisi, desainnya mungkin nanti ngedesain produk yang lebih baik, mungkin nanti packaging yang lebih baik, atau mungkin nanti promosi yang lebih baik. Nah, itu, itu bisa dibilang, bisa diprioritasin gitu. Kalau dia memang, istilahnya produknya udah oke nih jualannya gitu kan. mhm Nah, cuma kalau memang dia istilahnya baru jualan atau mhm dia baru memang, istilahnya punya produk yang seadanya, nah itu mhm mending dijual dulu produknya. Nanti kan market akan, istilahnya membuat validasi lah, bahwa itu tuh mmm. produknya laku atau enggak.
Nah, kalau laku kan berarti kan nanti, bisa dapat, omset, terus apa, misalnya dapat profit yang bisa nanti dibudgetin, buat, desain yang lebih baik lagi. Jadi secara nggak langsung yang penting itu, profit, cash flow, jualan dulu jalan. Nah setelah Bener. itu baru upgrade ke desain yang ataupun branding, marketing, promotion tools yang lebih oke. Tapi juga nggak mesti Iya. sih, semisal dia memang udah ada, dari awal memang udah ada modalnya ya, itu Iya, kan beda lagi kan. Itu memang dia udah punya modal, betul. terus langsung buat yang produk yang memang oke dan pas diterima pasar, nah itu beda lagi sih. Intinya sih dari Langsung aja. sisi budgetnya si, bisnisnya itu. Oke, balik Mhm. lagi ya ke pemilik Mhm. bisnisnya, dia tuh udah Mhm. siap atau enggak. Menarik sih. Ini buat teman-teman yang, punya bisnis dan lagi galau, apakah Mhm. aku oke untuk membayar desainer untuk bikin logo ataupun untuk bikin video yang oke banget tuh yang biasanya berjuta-juta harganya. Nah, udah siap atau enggak nih untuk teman-teman yang itu balik lagi ke kalian masing-masing ya. Kalau Iya. memang secara profit dan cash flow-nya udah punya modal sebelumnya, udah siap ya why not. Tapi kalau misalnya Mhm. ternyata belum, daripada dipaksain dan ngutang sana sini, Bener. mendingan validasi market dulu deh. Bener Oke. tuh. Nah, terus, boleh nggak nih, menurut Kak Teddy sendiri, bisa di-sharing-in apa sih contoh bisnis lokal yang udah menerapkan desain dalam branding dan marketing-nya dan menurut Kak Teddy itu menarik? Oke, mungkin yang paling jelas sih sebenarnya yang kita pakai sehari-hari ya. Mhm. Iya, kalau yang paling sering kita pakai ya istilahnya, inilah, pakai, salah satu aplikasi, apa namanya, karya anak bangsa, itu Gojek Wah, gitu ya. Nah oh itu yes. nah itu menurutku udah sangat ini sih, istilahnya sangat, istilahnya desainnya udah kayak masyarakat Indonesia banget lah modelnya. Gitu, apalagi udah yang kayak terbaru dia udah ada kayak permainan, istilahnya ilustrasi-ilustrasi yang memang, Mhm, eee, kayak, "Oh ini kita banget nih memang di Indo," gitu loh. Semisal kayak mhm, ada lagi ngelihat, vouchernya nggak ada, dia kayak lagi, ngeliatin HP-nya kosong, kayak mhm, gitu-gitu. Itu kan modelnya kayak kita banget sih, gitu sih modelnya. Jadi menurutku, desainnya Gojek tuh sangat memanusiakan masyarakat Indonesia lah pokoknya. Ada juga sih, kenapa nih? yang dari produk dari zaman dulu, eee kan ada, produk, sosro kan, teh botol Iya, sosro. Dia yang mulai dulu cuma ada teh botolan, sekarang udah ada yang kayak model teh kotak, terus ada yang dan lain-lain. Itu kan juga dia berarti kan ngelihat ngelihat masyarakat Indonesia juga kan, maksudnya mhm, ngelihat ngelihat kita juga gitu. Gitu, mmm, apalagi, aku juga baru baru lihat beberapa bulan ini dari, istilahnya sosial medianya dia tuh juga juga, kayak kayak punya sebuah identitas sendiri sih. Dia kayak produk lawas, tapi mhm. desainnya masih masih kece gitu. Cuma dengan style-style, old school gitu sih modelnya. Oke, jadi mengikuti perkembangan zaman ya, meskipun itu udah Iya, produk zaman kita kecil. Wih, bahkan, ini sih, aku ingat copyright-nya tuh dia tuh mhm, copyright copywriting-nya tuh udah, ada kayak perubahan sih, mulai yang dulu itu, apa pun makanannya, minuman, minumnya teh botol sosro kan dulu kan. iya ya. Nah, kalau sekarang dia apa momennya minumnya teh botol sosro karena ngikuti zaman itu sih modelnya. Mhm Jadi mhm. makin, istilahnya dia dia istilahnya juga inilah, okelah maksudnya. Dari sisi desainnya, nggak hanya visualnya, tapi dari sisi, eee Konten juga ya. istilahnya copywriting-nya, Mhm mhm. gitu-gitu sih. Oke. Jadi itu 2 tadi yang keren banget yaitu adalah Gojek dan, Mhm. Sosro dan semuanya lokal punya. Iya, pasti haruslah. Iya. Berarti, ciri-ciri branding atau marketing ataupun desain yang cukup oke adalah yang bisa mengikuti zamannya ya, mengikuti, Pastinya sih. perubahan pasar sekarang. Benar sih. Itu pasti sih harus, kita kan harus berevolusi kan, nggak bisa netep terus sih. Betul betul. Nah, ini ngobrol-ngobrol soal itu, kalau boleh ada satu pertanyaan lagi nih yang muncul. Menurut Kak Teddy, itu seberapa jangka waktu berapa lama sih kayak kita tuh mesti harus mikir lagi apakah branding yang sekarang tuh sudah sesuai sama pasar? Apakah gaya desain, apakah, video yang ini tuh masih bisa diterima oleh pasar? Nah itu kira-kira jangka waktunya berapa lama sih kita mesti kayak nge-refresh lagi? Oke, mungkin kalau dari sisi bisnis bisa kulihat dari per quarter ya, itu paling gampang sih sebenarnya.
Karena setiap 3 Mmm. bulan itu sebenarnya bisa dievaluasi, gitu. Oke. Apakah, campaign yang kita jalani itu oke, Mhm. apakah dari campaign itu kita bisa dapat profit yang lebih. Mhm Kalau mhm. memang, oke di kuartal 1 ya di kuartal 2 kenapa nggak dilanjutin juga, gitu. Itu kan juga, kita nggak buang-buang cost lagi kan untuk mikir lagi, riset lagi, dan lain-lain, itu gitu sih. Jadi mungkin per kuartal, per 3 bulan tuh bisa dievaluasi, gitu. Oke. Itu menarik sih buat Mhm. teman-teman yang udah jalan bisnisnya, mungkin bisa ngelihat lagi, mengevaluasi lagi seperti pesan Kak tadi, per kuartal mungkin bisa 3 atau 4 bulan gitu kali ya, Iya, untuk, heeh. evaluasi lagi apakah dengan gaya yang ada sekarang itu udah sesuai nggak. Terus mungkin tadi sempat dijelaskan juga tentang copywriting-nya, seperti Mhm. sosro aja berubah gitu loh, masa kita Iya, nggak berubah. berubah-berubah. Dari bertahun-tahun dia udah baru berubah sekarang, gitu. Oh, iya iya iya, oke, akhirnya dia sadar juga, "Wah, ini aku harus berubah nih," gitu. Oke, lanjut nih. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, biar kita nggak lama-lama. Hal apa aja yang harus diperhatikan dalam penerapan desain pada branding dan marketing suatu bisnis? Boleh di-share aja kayak tips untuk teman-teman awam yang belum tahu menahu tentang desain. Mhm. Kalau untuk penerapannya ya mungkin bisa bilang ada 3 sih mungkin ya. Ada Jadi 3. 1 itu harus difikirkan dari output-nya, karena itu yang paling terakhir sebenarnya yang, istilahnya yang bakal kita buat dan itu juga, istilahnya audiensnya, gitu. Mmm. Jadi semisal kita, kayak membuat desain packaging, otomatis kan kita juga harus mikir, istilahnya user kita tuh yang kayak gimana, Mhm gitu. mhm. Terus mungkin, nanti kalau buat sebuah campaign-nya itu akan, ada di mana, apakah di, istilahnya sosial media yang cuma Instagram doang atau YouTube juga ada, atau mungkin nanti, kayak ngebuat iklan, itu kan juga harus dipikirin kan. Soalnya, kayak semisal di, model Instagram, kita nggak bisa mikir output-nya itu cuma buat satu tapi, bagus, tapi kita harus, mikir, selama mungkin 30 hari itu bakal bakal ngebuat yang kayak gimana, gitu. Mmm. Jadi nggak mesti, eee, istilahnya kalau untuk output-nya tuh variabelnya banyak lah. Nah, itu juga yang harus dipikirin sih, nanti bakal ada di mana desainnya ini, gitu. Terus baru yang kedua sih, ide harus sama dengan, eee, istilahnya eksekusinya, harus balance. Jadi nggak boleh Mmm. terlalu idealis juga, dan juga nggak boleh terlalu muluk-muluk juga sih dari sisi eksekusinya, gitu. Semisal kan idenya liar, terus ternyata nggak bisa dieksekusi juga percuma sih sebenarnya. Iya Jadi iya iya. kalau, budgetnya juga nggak, mumpuni tapi, oh ini harus jadi yang kayak gini, nah itu juga terlalu maksain kan, Mhm. gitu. Nah terus yang paling terakhir sih konsisten sih, sabar dalam menunggu hasil sih sifatnya, gitu. Sabar menunggu hasil. Oke, berarti maksudnya, desain ataupun branding itu nggak bisa cepet, maksudnya nggak bisa, apa ya, instan, langsung ada hasil, "Weh, aku posting ini langsung rame, aku bikin campaign ini Enggak langsung rame," gitu? enggak mesti juga sih, cuma yang lebih baik sih, lebih baik konsisten ya ketimbang, yang ada instan kayak gitu. Soalnya itu Mmm. itu kan momentum kan, kita nggak ngerti momentumnya kapan kita dapatnya, mending ya Mhm. ya udah memang kita jalani aja dulu, konsisten dulu, nanti hasil juga, pasti dapat sendiri sih sebenarnya. Kalau memang yang kita lakuin itu pas ya. Mhm mhm. Kalau yang kita lakuin ngawur, nah itu beda lagi ceritanya sih. Kalau yang kita lakuin memang udah kayak sesuai ritmenya, terus kita, apa nih, evaluasi setiap kalau ada masalah, nah itu, istilahnya pasti hasil juga menyesuaikan lah. Oke oke. Jadi dari 3 itu adalah dipikirkan dari output yang pertama, terus yang Mhm, kedua ide harus sama dengan eksekusinya. iya Jadi ide nggak boleh terlalu muluk-muluk ya? heeh, Wah, ini kelihatannya pengalaman pribadi nih. Ada ketemu klien yang idenya, ke mana-mana gitu mungkin. pasti sih Terus itu sih. oh pasti, ya kita semua ya, pasti nemuin klien seperti itu, bersabarlah. Terus yang ketiga adalah konsistensi. Jadi soal yang nanti bakal ngefek atau enggak, bakal rame atau enggak, terus bakal jadi viral atau enggak tuh istilahnya momentum ya. Dan Iya, yang kita heeh, nggak bisa nebak itu kapan kita bisa mengalami itu, tapi yang pasti selama proses kita benar dan, hasilnya kita yang memang oke, ya kita jalanin aja sampai si momentum itu memang datang. Sambil kita mendapat, evaluasi terus gitu ya Kak tadi ya? iya, heeh, bener. Oke.
Nah, ini adalah terakhir yang tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Mungkin sebelum kita menutup, Kak Teddy ada pesan nggak sih buat teman-teman pebisnis lain tentang desain ataupun branding? Mungkin bisa dibilang sih, balik lagi ya, desain itu sebenarnya penting sih kalau dari sisi, zaman sekarang ya. Ya. Karena, kompetitor-kompetitor yang lain yang udah misalnya produknya oke dan memang jualannya oke itu dia juga, bakal nge-upgrade desainnya juga, gitu. Jadi persiapkanlah budget kalian pokoknya. Oke. Jadi itu memang harus udah masuk ke budget bisnis ya, bisnis Iya, plan udah bener. harus masuk ke budgetnya. Heeh, Budget untuk desain, budget untuk mhm, branding. heeh, Oke, bener terima bener. kasih Kak Teddy untuk Oke, ceritanya, balik lagi, thank you teman-teman buat yang udah dengerin streaming ataupun video hari ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya.